Halo semuanya, perkenalkan aku Fahmi Ajeng Prasetya dengan NPM A1G024063. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Eits, tak lupa pula, tugas ini dibinai oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Jadi, mari kita simak pembahasan mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Stay tuned! Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi tujuan, proses, sifat, dan idealisme pendidikan. Ini melibatkan kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari teori dan praktek pendidikan, termasuk konsep-konsep seperti apa itu pendidikan, mengapa kita mendidik, dan bagaimana kita harus mengajar dan belajar. Filsafat pendidikan berusaha memahami dan mengkritisi asumsi-asumsi mendasar dan mengarahkan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran, serta menjelaskan nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Nah, apa sih fungsi tujuan filsafat pendidikan dalam praktek pembelajaran? Mari kita bahas. Pertama adalah mengembangkan kerangka konseptual untuk pembelajaran dan pengajaran. Filsafat pendidikan menyediakan kerangka kerja untuk memahami tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Ini membantu para pendidik mengidentifikasi tujuan pengerjaan dan metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan membantu dalam menetapkan tujuan pendidikan yang jelas, seperti mengembangkan keterampilan berpikir kritis, moral, dan sosial yang dibutuhkan untuk kehidupan yang produktif dan bermakna. Filsafat pendidikan mempengaruhi pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran, seperti halnya pendekatan pendidikan progresif menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman, sementara pendekatan tradisional mungkin lebih fokus pada pengajaran berstruktur dan hafalan. Mengkritisi dan merefleksikan praktik pendidikan. Melalui refleksi filosofi, para pendidik dapat mengkritisi praktik pengajaran mereka, memahami bias yang ada, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan inklusivitas dalam pengajaran. Menghubungkan pendidikan dengan nilai-nilai sosial dan kultural. Filsafat pendidikan membantu dalam menghubungkan proses pendidikan dengan nilai-nilai sosial dan budaya, serta memastikan bahwa pendidikan memperkuat budaya dan nilai-nilai komunitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan itu? Jadi, manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan seperti manusia, material, finansial, dan informasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen pendidikan melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan kurikulum, pengelolaan tenaga pengajar dan staf, pengaturan anggaran, manajemen fasilitas, pengembangan kebijakan, serta pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan dan fungsi manajemen dalam konteks pendidikan? Salah satu tujuan utama manajemen pendidikan adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif, dan penilaian yang adil. Manajemen pendidikan juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada seperti manusia, finansial, material, agar pendidikan dapat berlangsung secara efisien dan efektif tanpa pemborosan. Tujuan yang ketiga adalah membantu lembaga pendidikan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan strategi mereka seperti meningkatkan tingkat kelulusan, mengembangkan kemampuan siswa, dan meningkatkan reputasi institusi. Tujuan yang keempat adalah menyediakan dan pemeliharaan lingkungan fisik dan psikologis yang aman, mendukung dan inklusif untuk semua peserta didik sehingga mereka dapat belajar dengan efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan yang pertama adalah perencanaan.
merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang institusi pendidikan, serta merencanakan strategi dan taktik untuk mencapainya. Ini termasuk perencanaan kurikulum, anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan program pengembangan siswa. Yang kedua adalah pengorganisasian. Mengatur struktur organisasi institusi pendidikan, termasuk bagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas di antara staf pengajar dan administrasi untuk memastikan operasi yang lancar dan terkoordinasi. Fungsi yang ketiga adalah pengarahan. Memimpin, membimbing, dan memotivasi staf dan siswa untuk bekerja sama mencapai tujuan pendidikan. Pengarahan juga melibatkan komunikasi yang efektif, supervisi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung tujuan pendidikan. Yang keempat adalah pengendalian. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan aktivitas institusi untuk memastikan kesuksesan dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah koordinasi. Memastikan semua bagian institusi bekerja secara harmonis dan sinergis untuk mencapai tujuan kebersamaan. Yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Merekrut, melatih, mengembangkan, dan mempertahankan staf pengajar dan non-pengajar yang berkualitas, serta memastikan kesejahteraan mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Dengan memahami definisi, tujuan, dan manfaat manajemen dalam konteks pendidikan, institusi dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efektif, memastikan pencapaian tujuan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat menjadi lebih baik. Sebelum menutup pembahasan, mohon untuk teman-teman agar dapat mengisi pertanyaan yang ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, saya Fahmi Citra Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.